membacakan pertanyaan yang masuk. Yuk kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Iya, ini dari Instagram bagus nih. Coba lihat, wah ada gambar saya. Wih bagus ya. Keren banget sih. Bisa sirik di Ustadz Maulana. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya adalah dari Luffy Alfian _66. Assalamualaikum Ustadz. Ya, boleh nggak menghilangkan tahi lalat? Walaupun tahi lalat itu tidak mengganggu. Hanya saja terlihat besar di area dahi dan sangat menonjol. Terima kasih. Pertanyaan dari saya, seberapa besar nih biar bisa dijelaskan sama Bunda Tuti nih, mohon izin. Baik Mas Padli, Masya Allah ini pertanyaannya bagus sekali ya, mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Apapun yang Allah berikan memang itu harus kita syukuri. Ketika ada satu misalkan tai lalat yang tadi pertanyakan di dagu, ya kemudian mengganggu. Karena ada tai lalat yang hidup, ada tai lalat yang mati. Nih misalkan Bunda nih ada tai lalat nih orang sangka ini tai lalatnya nyamuk. Tahu-tahu ada yang mukul aja, Bunda itu ada nyamuk di tangan, plak. Dari bayi sampai sekarang segini aja, berarti tai lalatnya kan ini tidak berkembang ya. Namun kalau misalkan ada yang berkembang, tai lalatnya sampai membesar, kemudian ada gatal, mengganggu, konsultasi, berobat ke dokter. Kata dokter, ibu atau neng, ini memang tai lalatnya tidak bisa untuk dipertahankan sebagai keindahan dari Allah. Bukan kita mau merubah bentuk Allah, namun ini ada unsur penyakit. Yang kalau tidak dibuang akan terus menjalar, bisa menjadi gatal ke tempat yang lain. Udah kalau ingin sehat, dibuang saja tahi lalatnya. Maka dengan niat untuk membuang penyakit, karena kan kita tidak tahu penyakit yang Allah berikan, ujian untuk kita, itu datangnya dari Allah. Maka solusinya adalah untuk mengoperasi kecil, bedah kecil, tai lalat yang tumbuh di dagu diperbolehkan. Dengan syarat kan itu, karena mengganggu. Tapi kalau tidak mengganggu dan tidak membesar, itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada yang tai lalatnya di bawah mata ya, ada yang di bawah dagu, memperindah. Itu Allah udah sangat mengetahui bentuk apa yang sepantasnya untuk hambanya yang Allah ciptakan. Maka ketika kita mensyukuri nikmat Allah, diantara juga merawat. Karena kita juga tidak tahu penyakit yang akan Allah berikan kepada kita. Sepertinya sehat, sepertinya tidak mengganggu. Tapi kalau memang ada mengganggu, contoh juga misalkan dikasih penyakit yang lain. Bunda misalkan sepertinya sehat-sehat saja, tapi ternyata tidak tahu di dalam perut Bunda ada apa. Ya kan? Yang harus menjadikan Bunda itu misalkan kena miom. Nah harus dioperasi. Siapa yang tahu Bunda kena miom? Itu kan mungkin ujian dari Allah. Kata dokter, Bunda miumnya sudah 1 kilo. Berarti Bunda harus dioperasi. Berarti kan kita menghilangkan sebagian pemberian bentuk tubuh atau organ tubuh yang Allah berikan. Bagaimana kalau seperti itu? Kata dokter, jikalau tidak dioperasi akan membahayakan. Bagaimana nanti bleeding? Akan mengakibatkan kanker. Kalau misalkan sekarang tidak diangkat, kemudian tidak dieksekusi Bunda demi kesehatan, membahayakan nyawa, maka disitulah kita meminta kepada Allah, berdoa, ya Allah bagaimana solusinya. Dari sisi kesehatan ini lebih baik diangkat, dibuang. Tapi kalau misalkan tidak mengakibatkan efek daripada kemaslahatan badan kita tetap sehat, kata dokter nggak usah dibuang, nggak usah dioperasi, ya terima saja. Karena apa? Kita tidak tahu mana yang akan menyebabkan itu kebaikan, madarat atau maslahat. Jadi setelah dioperasi kita niat, ya Allah bukan saya ini tidak menerima anugerah darimu. Maka ini sebagian bentuk rahim harus dibuang, mium harus dibuang. Nah bagaimana? Kata dokter enggak apa-apa, lebih baik ini yang terbaik. Lakukan karena demi kemaslahatan. Ketimbang kita terus mempertahankan penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Meskipun itu yang namanya tai lalat, tapi kalau mengganggu sampai gatal gitu mengganggu. Lagi sholat mengganggu, lagi sujud mengganggu kan juga tidak baik. Akhirnya nggak konsen. Benar, kita niatkan ibadah. Pede, udah bikin sakit, nggak pede lagi. Betul. Dan kita tidak niat untuk membuang bentuk dari yang Allah berikan. Tapi demi kesehatan. Terima kasih banyak. Itu penjelasannya jamaah. Cuma dari tadi saya sih agak gagal fokus sih sama orang ini nih. Ini kayak gimana ya? Kayak astagfirullahaladzim, kayak orang kekurangan bahan. Lihat udahlah jangan usah dilihat. Ternyesal lagi gue lihat. Jangan lihat. Ya pokoknya yang di rumah jamaah nih jangan kemana-mana. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Kan saya Jamaah. penasaran. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penasaran bener, pengen lihat. Nih tuh lihat.